Perilaku foya-foya dan pamer harta ditunjukkan seorang pejabat di Pringsewu. Asisten 2 Pemkab Pringsewu, Maskur, menaburkan segepok uang kertas pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 ke penonton musik saat PJ Bupati Pringsewu Adi Erlansyah sedang bernyanyi di panggung. Pejabat sawer penonton ini terjadi di acara Expo 2023 yang digelar di lapangan Pemda Pringsewu Kamis siang. Maskur sempat marah kepada wartawan yang mewawancarainya usai acara. Maskur menegaskan sawer itu menggunakan uang pribadinya dan tidak ada kaitannya dengan politik atau mencari simpati dari bupati. Ia berdalih hanya berusaha menyemangati penonton. Itu hanya sekedar untuk menarik kesemangatan mereka ke depan. Itu kita event street carnival ini tetap kita laksanakan, bukan karena duitnya, itu hanya hiburan semata. Ya. Tapi tadi ada tanggapan salah satu warga menyebutkan itu bukan sebuah contoh perilaku yang baik. Itu bagaimana, Pak? Tidak, itu biasa-biasa aja. Hanya hiburan gitu, hanya hiburan ya. Hiburan. Tapi nggak ada unsur lainnya? Nggak ada. Nggak ada ke politik. Udah jauh. Ada tadi kelambu lu ya. Makasih juga lu. Meski tidak melanggar aturan, pejabat tabur-tabur uang dan pamer harta adalah sikap yang kurang baik karena tergolong perilaku foya-foya. Adi Susanto melaporkan dari Pringsewu. Banyak anggota DPRD Lampung Utara yang bolos dan telat hadir dalam rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD 2022 oleh Bupati Lampung Utara Budi Utomo pada Kamis siang. Awal sidang hanya dihadiri 20 anggota DPRD saja dan peserta terbanyak justru dari tamu undangan seperti tokoh masyarakat, ormas, dan Forkopimda. Rapat paripurna yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat itu sempat beberapa kali diskor karena tidak quorum. Paripurna akhirnya dilanjutkan setelah ada tambahan 5 anggota DPRD yang menyusul hadir. Paripurna hari ini berjalan dengan mekanisme sesuai dengan tertib, berkaitan dengan berapa kali kita skor. Anggota Dewan sudah mulai hadir dan datang, alhamdulillah ya quorum. Dan disepakati bersama hal-hal yang lain kita putuskan di dalam putusan rapat bersama. Kami berharap kepada segenap anggota Dewan yang terhormat kiranya dapat terus bersinergi memberikan masukan dan bersifat membangun sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lampung Utara menjadi kabupaten yang aman, agamis, maju, dan sejahtera. Anggota DPRD Lampung Utara berjumlah 45 orang. Ketua DPRD Lampung Utara, Wansori, meminta seluruh anggotanya solid menjalankan tugas termasuk hadir dalam paripurna. Sebab seluruh kegiatan anggota DPRD telah direncanakan dan dibiayai oleh uang rakyat. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang bandar narkoba tersungkur di Jalan Sumatera Lintas Timur Astrak Setra Menggala Tulang Bawang Sabtu sore saat dikejar polisi. Tersangka akhirnya bisa ditangkap tanpa melawan. Diam, duduk. Dari penggeledahan di saku celana tersangka, polisi menyita 1 bungkus sabu-sabu. Tersangka Sulaiman, 38 tahun, warga desa Gunung Batin, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah. Ia ditangkap saat akan menjual narkoba kepada seseorang di Tulang Bawang. Setelah menangkap Sulaiman, polisi langsung melakukan pengembangan hingga malam hari. Namun calon pembeli dan pemasok sabu-sabu itu tidak ditemukan. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka mengatakan sabu-sabu itu dipasok seorang bandar besar di daerah tinggalnya di Lampung Tengah. Puluhan pemuda yang terpergok akan balap liar di Jalan Desa Wates, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu ditangkap polisi Minggu malam. Mereka digeledah pakaiannya untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa barang-barang berbahaya seperti senjata tajam atau narkoba.
Beberapa pembalap liar berusaha kabur, namun mereka akhirnya menyerah karena jalan ini telah dikepung polisi. Saat diperiksa polisi, umumnya para pembalap liar melanggar aturan lalu lintas. Mereka tidak membawa STNK atau SIM dan hampir seluruhnya tidak menggunakan helm. "50 pemuda berikut motornya dibawa ke Mapolres Pringsewu. Setelah didata, para pembalap liar itu diperbolehkan pulang. Namun untuk mengambil motornya harus menunjukkan STNK dan BPKB. Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan kembali erupsi. Status Gunung Anak Rakatau waspada di level 3. Wisatawan dan nelayan dilarang mendekati Gunung Anak Rakatau dalam radius 5 km. Berdasarkan data di pos pantau Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan Senin pagi, Gunung Anak Rakatau erupsi 2 kali. Erupsi pertama, gunung menyemburkan abu vulkanik hingga 1.500 meter dari puncak gunung. Pada erupsi kedua, ketinggian semburan abu vulkanik menurun di angka sekitar 500 meter dari puncak gunung. Abu vulkanik itu condong ke arah timur atau ke arah Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Menurut petugas pos pantau, erupsi Gunung Anak Rakatau adalah hal yang biasa karena bagian dari aktivitas gunung berapi. Justru akan berbahaya jika tidak erupsi dalam waktu yang lama. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik. Sebuah minibus terbakar di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Batu Keramat, Kecamatan Kota Agung Timur, Tanggamus, Rabu siang. Kebakaran mobil menyebabkan pengendara lain takut. Mereka memilih menghentikan kendaraannya jauh dari lokasi kebakaran karena khawatir terkena dampaknya. Kebakaran mobil bernomor polisi B1877 SBB ini bermula ketika mobil rusak saat melintasi jalan yang menanjak. Pengemudi kemudian menepikan mobil ke pinggir jalan. Namun saat dibuka kap mesinnya, tiba-tiba kobaran api keluar dari ruang mesin. Pengemudi mobil Herli Gunarko dan istrinya selamat. Satu unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran bisa padam namun mobil tersisa kerangkanya saja. Komplotan geng motor di Bandar Lampung semakin meresahkan dan layak diberantas. Mereka kerap berbuat onar di jalan-jalan Bandar Lampung dengan tawuran hingga menyerang pengendara dengan senjata tajam. Rabu siang, polisi kembali menangkap 3 anggota geng motor yang masing-masing berinisial RA, DD, dan DP. Dari ketiganya, polisi menyita barang bukti celurit, pisau panjang, gir motor, hingga parang. Para tersangka merupakan geng motor yang terlibat tawuran di Kecamatan Kemiling pada Rabu dini hari. Ketua geng motor dari kelompok ini masih diburu polisi. Selama Mei hingga Juni 2023, polisi menangkap 83 anggota geng motor dan mirisnya sebagian besar mereka masih remaja dan ada yang berstatus pelajar. Dari 83 yang ditangkap, 13 orang ditetapkan sebagai tersangka.